Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Supani dan teman-teman semuanya. Kembali lagi kepada kelompok kami, kelompok 6 pada mata kuliah Supervisi Klinis Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan berdiskusi mengenai program dan produk supervisi klinis. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 6 ada 3 orang, yaitu ada Mbak Mika Tanti Nurwati, kemudian ada Lutfia Sair Ahmadani, dan juga Lintang Kamala Artiani. Salah satu tujuan utama supervisi klinis adalah meningkatkan kualitas praktis dengan memberikan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan kepada profesional klinis. Untuk meningkatkan kualitas tersebut, maka perlu adanya pembenahan melalui kegiatan supervisi klinis tersebut, yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama mengenai program supervisi klinis dan yang kedua mengenai produk supervisi klinis. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu program supervisi klinis yang akan disampaikan oleh Mbak Lintang. Kepada Mbak Lintang, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu program supervisi klinis. Nah, program supervisi klinis adalah rincian kegiatan yang disusun berdasarkan permasalahan yang timbul di dalam kelas serta permintaan dari para guru untuk dilakukannya supervisi klinis. Program supervisi yang baik memuat beberapa kemampuan, yaitu yang pertama yaitu kemampuan menjabarkan kurikulum ke dalam program catur bulan dan program semester. Yang kedua, kemampuan menyusun perencanaan mengajar. Yang ketiga, program melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Kemudian yang keempat, kegiatan menilai proses dan hasil belajar. Dan yang kelima, memberi umpan balik secara teratur. Yang keenam, membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana. Kemudian next, yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber media pengajaran. Yang kedelapan, membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kesembilan, mengatur waktu dan menggunakannya secara efisien. Dan yang kesepuluh, memberikan pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan individu di antara siswa. Kemudian yang terakhir, mengelola kegiatan belajar dan ekstrakurikuler serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran siswa. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mika. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai produk supervisi klinis. Produk supervisi klinis merupakan hasil konkret yang dihasilkan dari kegiatan supervisi klinis yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan. Produk supervisi klinis mencakup beberapa elemen. Untuk yang pertama adalah pembelajaran kasus klinis. Kasus klinis yang digunakan untuk pembelajaran supervisi dengan analisis permasalahan, rencana perbaikan, dan diskusi tentang hasilnya. Kemudian, portofolio profesional, yaitu kumpulan dokumen, makalah, laporan penelitian, atau proyek yang mencerminkan perkembangan dan pencapaian selama supervisi dilaksanakan. Kemudian, pelaporan supervisi, yaitu laporan reguler, atau catatan dari supervisor yang mencakup pemantauan dan bimbingan terhadap supervise serta evaluasi peningkatan kompetensi mereka. Selanjutnya, evaluasi supervise, penilaian kinerja supervise selama praktik klinis, termasuk catatan tentang kemajuan, kekuatan, dan area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu penyusunan kurikulum. Jika supervisor terlibat dalam perencanaan kurikulum pendidikan klinis, produknya dapat mencakup rencana pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Lanjut ke rekomendasi pengembangan, yaitu saran dan rekomendasi dari supervisor untuk membantu supervise meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya mereka. Dan yang terakhir yaitu materi pelatihan. Jika supervisi melibatkan pelatihan, produk dapat mencakup materi pelatihan, panduan, atau modul yang disusun untuk supervise. Untuk
Produk supervisi klinis itu penting untuk memantau perkembangan individu, memastikan kepatuhan terhadap standar praktik yang tinggi, dan memberikan dasar untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi untuk kesimpulan pada diskusi pagi hari ini, yaitu program supervisi klinis adalah suatu rencana atau kerangka kerja yang dirancang untuk memberikan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan kepada para profesional klinis. Dalam menjalankan praktik mereka, program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas atau memastikan bahwa praktik klinis yang dilakukan oleh profesional mencapai standar tertinggi dalam hal kualitas. Pada pelaksanaan supervisi klinis, hasil akhirnya yaitu berupa produk yang bersifat konseptual dan bermakna daripada fisik. Hal ini mengacu pada hal positif yang diharapkan dari proses supervisi tersebut, yang berkontribusi pada pengembangan dan peningkatan praktik klinis yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan atau tanggapan mengenai hasil diskusi kami, bisa disampaikan di kolom komentar di Google Classroom. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.